Tsumma yabtalillahu azza wa jalla bil bala'i wal faqr. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ujian kepada dirinya dengan ujian dan kefakiran. Fayakhud, mulailah dia berdoa kepada Allah, tadarru, merendahkan dirinya, tapi fala yakshifuhu ma'anhu. Allah Ta'ala belum menyingkapkan dirinya dari balai dan kefakiran. Seru nih. Nah. Lalu fahina idin yatahaqqaq qawluhu kadal fakru an yakuna kufran. Nah, dari sinilah dalam keadaan ini bisa menjadi nyata sabda dari Rasulullah SAW, kadal fakru an yakuna kufran. Mala'ahu wa faqrahu wa yaqta'u anhu madada imanihi. Maka barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan fitnah atas dirinya, maka Allah Ta'ala akan mendawamkan atau melanggengkan balanya, kefakirannya, dan Allah Ta'ala putuskan darinya madad imani. Katakanlah apa ya? Karunia atau isilah, katakan isi dari keimanannya. Kafayakfur bil i'tiradi wa tuhmati lahu, maka dia akan menjadi kafir lantaran dia komplain, i'tirad, melawan dan menuding, konfrontir. Nah, wasyak, ragu biwa'dih wa yamutu kafiran bihi azza wa jal jahidan bi ayatihi wa muskhitan ala rabb. Oke, lanjut Kiai, baru Nadir anak. Nanti juga ketemu. Nah, selanjutnya bab yang baru ya, fi ahwalil murid, menjelaskan tentang kondisi-kondisi yang dialami oleh murid. Kata beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aturidur rahata was surur. Apakah engkau itu ingin kenyamanan, kebahagiaan, ya? Wal amna, keamanan, wasukun, ketenangan, wan naim, kenikmatan, wad dalal, kemanjaan, wa anta ba'du fikiris sabki wa tadwib wa tamwitin nafsi wa mujahadatil hawa wa izalatil muradati wal a'rad dunyan wa ukhra. Engkau itu pengen hidup enak, hidup nyaman, sementara engkau itu masih dalam kondisi besi yang sedang yang sedang dipanaskan, yang sedang digembleng, ya kan? Fikiris sabki wa tadwib, peleburan, wa tamwitin nafsi, mematikan nafsu, wa mujahadatil hawa, melawan hawa nafsu, wa izalatil muradat, menghilangkan keinginan, wal a'rad, kepentingan-kepentingan, kebendaan-kebendaan dunia dan akhirat. Sementara waqad baqiyat fika baqiyatun min dzalika zahiratun laihah. Sementara hal itu masih nampak, masih tersisa, dengan sisa yang nampak terlihat. Artinya, bro, kita jangan buru-buru pengen hidup senang. Jangan buru-buru kita pengen hidup bahagia, hidup tenang, mewah, dan seterusnya. Sementara kita ini masih proses untuk menjernihkan diri, membersihkan diri dari hawa nafsu, dari syahwat, ya, dari menghilangkan duniawi, menghilangkan bangkai-bangkai yang ada dalam diri kita, baik sifatnya dunia atau akhirat. Gitu. Makanya ala rislika ya mustajil, orang yang buru-buru, santai bro. Alon-alon, santai bro. Mahlan-mahlan yang mutarakib, sama hati-hati, pelan-pelan wahai orang yang hati-hati. Albabu masdudun ila dzalika, pintu menuju kesenangan itu masih tertutup. Sementara waqad baqiyat alaika minhu baqiyatun,
wa fika dzarratun minhu. Sementara di dalam dirimu itu masih ada tersisa meskipun sedikit, sebesar nanti biji atom atau nanti partikel teh napa. Al mukatabu abdun. Soalnya budak yang mukatab itu tetap statusnya adalah abdun, ma baqiya dirhamun, selagi dia masih punya tanggungan 1 dirham. Itu budak mukatab kan zaman dulu ya, artinya budak mukatab itu adalah seseorang hamba sahaya yang ingin merdeka, dimerdekakan oleh dirinya sendiri tetapi dengan membayar angsuran kepada tuannya dalam masa tertentu, dalam bilangan, dalam masa tertentu dan dengan jumlah angsuran tertentu. Itu ya. Selagi belum lunas itu, ya tetap dia masih dalam keadaan budak. Anta masdudun an dzalika ma baqiya 'alaika minad dunya miqdaru mustinawati dunya. Engkau itu masih tertutup dari tadi ketenangan, kenikmatan, kemanjaan dan seterusnya. Selagi dalam dirimu itu masih ada tersisa kadar mus. Satu apa mus tuh gitu loh, nanti Kenyotan. satu kenyotan yang sebesar buah biji korma dunia. Artinya selagi di dalam diri kita itu masih ada hawaka, wa nafsu kita, wa muraduka, wa munaka, wa ru'yatuka li syai'in minal asya', engkau melihat sesuatu, wa talabuka li syai'in minal asya', kita masih mencari sesuatu, wa tasyawwuqu nafsika ila syai'in minal a'rad dunyan wa ukhra, dan kerinduan hati kita kepada sesuatu dari kebendaan dunia dan ukhrawi, selagi dalam diri kita masih ada itu meskipun sedikit, tetap anta masdudun, kita tertutup itu dari ketenangan, kebahagiaan, kemewahan, keamanan, ketenangan, kemanjaan, kan? Famadama fika syai'un min dzalika fa anta fi babil ifna. Selagi engkau masih dalam kondisi itu, masih dalam posisi tersebut, fa anta fi babil ifna, maka engkau itu masih berada dalam pintu fana. Belum masuk ke fana, masih di pintunya, masih di depan pintu. Ifna ya, kalau di naskah lain babul fana, ila babi fi babil fana, naskah lain. Oke. Faskun udah tenang. Hatta yahsulal fana'u ala tamam wal kamal. Sampai fana itu dicapai dalam keadaan sempurna, sehingga ketika fananya itu sempurna, fana dari 3 hal, dari dirinya, dari nafsunya, dari irodahnya, maka fatakhruj minal kir, maka engkau akan dikeluarkan dari nanti ya, cetakan besi tanya atau tungku untuk mencetak besi. Watakmul siyaghatuka, dan nanti engkau akan, bentukmu itu akan disempurnakan. Watuhalla, dan engkau akan diberikan perhiasan. Watuksa, engkau akan diberi pakaian. Watutayyab, diberi wewangian. Watubakhar, sama diberi wewangian. Summa turfa ilal malikil akbar, dan engkau itu diangkat kepada zat yang maha besar. Setelah itu, fatukhatabu bi annaka al-yawma ladaina makinun amin. Kemudian engkau akan dikhitabi oleh Allah Ta'ala, bi innaka al-yawma ladaina, sungguhnya engkau di hari ini, di sisi kita, di sisi Allah Ta'ala, makinun adalah seorang yang jejak, orang yang tetap, aminun dan terpercaya. Ini kan terdapat pengulangan di beberapa tempat kayaknya. Jadi kalau kita perhatikan gitu ya, salah satu tanda futuhnya seseorang atau tanda kondisi fananya seseorang menurut pandangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nanti ketika dia itu dikhitabi oleh Allah Ta'ala dengan ayat bi annakal yauma ladaina makinun amin. Itunya sering ya tak? Berulang-ulang. Oke. Setelah dikhitabi dengan khitab itu, fatu anas, dihibur kita itu. Fatu lataf, dimanja. Fatu ta'am, diberi makanan minal fadli, dari karunia Allah. Wa minhu, dan dari fadl Allah, tusqa wa tuqarrab wa tutna wa tutalla 'alal asrar wa hiya anka la tukhfa.
Setelah itu kita akan diberi minum, didekatkan, dan diberitahukan tentang rahasia-rahasia. Dan rahasia-rahasia ini setelah itu tidak akan menjadi samar bagi kita. Fatugna, maka engkau akan dikayakan. Bima tu'ta min dzalika an jami'il asya. Bima tu'ta min dzalika. Engkau akan dikayakan oleh Allah dengan apa yang Allah anugerahkan kepada diri kita. An jami'il asya, dari semua urusan. Gak perlu dengan semua urusan lagi. Ilustrasi lagi, beliau mengilustrasikan seseorang atau seseorang yang sudah mencapai babul fana itu seperti apa. Beliau mengilustrasikan seperti ini. Tidakkah engkau lihat ila qaradati dzahabi mutafarriqatan mubtadalatan mutadawalatan ghadiyatan raihah bi aidil attarin. Tidakkah engkau lihat dengan serpihan emas yang tersebar, yang mubtadalah yang enggak ada artinya, mutadawalah yang dipindah-pindahkan, ghadiyatan raihah kesana kemari, bi aidil attarin, di tangan-tangan orang yang attarin, penjual wewangian, atau wal baqalin, tukang warung, penjual buah, wal qassabin, penjual tukang jagal, wad dabbagin, tukang kulit, wan nafatin, tukang minyak bakar, wal kannasin, tukang sapu, wal kannafin, tukang bersih WC, ashabis sana'i in nafisah war radilah ad-daniyatil khabithah. Itu mereka orang yang memiliki pekerjaan yang mulia atau hina. Di tangan mereka berpindah-pindah itu. Summa tujma. Nah, setelah itu serpihan-serpihan emas ini dikumpulkan yang serbuk-serbuk emas gitu ya, dikumpulkan sampai rada banyak. Fatuja'al fikir so'id, ya kemudian dibakar dia kan, otomatis ditungku peleburan emas. Fatadzubu hunaka bi is'alin nari 'alaiha. Nah, terus dileburkan di sana dengan menyalakan api. Tsumma tukhraju minhu, kemudian dikeluarkan ini serpihan emas, karena sudah ngebentuk ya, otomatis dipalu, fatutrok, dipalu, waturokok, ditipiskan, watutba, dibentuk, mau jadi kalung, menjadi gelang, jadi cincin kan, watusog, dibentuk, fatuja'al huliyan, kemudian dijadikan sebagai perhiasan, yang gelang, yang kalung, yang anting lah. Sumatuhalla, kemudian dijadikan perhiasan. Setelah jadi perhiasan, fatutrak fi khairil mawadi, dia diletakkan di sebaik-baiknya tempat, wal amkinah min wara'il aglaq, dia ditaruh di tempat di dalam ruangan yang tertutup, fil khazain, di gudang, wasonadik, atau di kotak, wal ahqaq, atau tempat yang biasa untuk perhiasan teh, al ahqaq, yang uhuk, wa tuhalla bihal arus wa tuzayyan wa tukarram. Terus untuk jadi perhiasannya pengantin, jadi perhiasan, jadi dimuliakan. Dan terkadang waqad takunul arusu lil malikil a'dham, terkadang arus atau pengantin ini adalah pengantinnya para raja. Terus fatun taqal titik itu fatantakilul qaradatu. Nah, kita perhatikan nih, serpihan-serpihan emas itu berpindah-pindah dari tangan ke tangan, ila qurbil malik, sampai kedekatan kepada raja, wa majlisi, dan majlisnya raja. Setelah apa? Setelah proses penggemblengan dan pemaluan. Fahakadza anta ya mu'min, begitu juga dengan engkau, wahai orang yang beriman. Idza sabarta ala majaril aqdar, ketika kita ini sabar dalam menjalani takdir-takdir Allah Ta'ala. 1. 2. Waradita bil qada fi jami'il ahwal, ridho dengan ketentuan Allah dalam semua keadaan. Qurribta ila maulaka, maka engkau akan didekatkan dengan Tuhanmu. Di dunia dulu, di dunia pun sudah merasakan. Kalau di dunia, fatatana'amu bil ma'rifati wal ulumi wal asrar, maka engkau itu akan diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala berupa kemakrifatan.
wal ulum, ilmu-ilmu, wal asrar, dan rahasia-rahasia. Wa tuskana fil akhirati daris salami ma'al anbiya'i was siddiqin was syuhada'i fi jiwarillahi wa darihi wa qurbihi wal unsi bihi. Dan di akhirat engkau itu akan ditinggalkan, ditempatkan bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada di sisi Allah Ta'ala. Wa darihi wa qurbihi, dekat dengan Allah Ta'ala, bahagia, senang dengan Allah Ta'ala. Fasbir, sehingga sabarlah kau, wala tasta'jil, janganlah engkau terburu-buru. Warda bil qada, ridholah engkau dengan ketentuan Allah, wala tattahim, jangan sampai engkau itu menuding, menuduh, menyalahkan Allah Ta'ala. Fasayanaluka bardu afwillah, maka dinginnya ampunan Allah Ta'ala itu akan engkau dapatkan. Manisnya ampunan, rahmat, dan lembut dan mulianya Allah Ta'ala itu juga akan mencapai kepada diri. Kalau kita kondisinya bodoh, ridho apa? Iroda Allah bukan? Bodoh bisa dirubah nggak? Iya kan di sini pasbir. Wala tasta'jil warda bil qada wala tattahim. Pasayna lu kabar du Afrika wa halautu mafuratu wa rahmatullahi wa karaman. Ridho dengan kebodohan kita, takdir. Tapi di sisi lain Allah Ta'ala memerintahkan kita itu untuk belajar. Dan kebodohan itu sifat hamba itu diperintahkan untuk menjadi bodoh atau merasa bodoh. Kan gitu kayak terus tuh, kita ini diperintahkan untuk bodoh atau merasa bodoh? Kalau diperintahkan merasa bodoh ya. Nah, tapi ya diperintahkan untuk merasa bodoh. Sehingga haus. Untuk mencari, untuk melepaskan kebodohan itu. Belajar namanya. Belajar. Berarti belajar itu perintah Allah. Betul. Berarti ini salam. Biasa santri biar. Oh. Berarti ibarat kita berada pada posisi dahan yang berbuahnya manis. Oh, manis. Sementara kita udah tahu bodoh itu adalah tidak diperintahkan, berarti kita ridho dengan posisi yang berada di dahan yang pahit. Dua-duanya juga dapat Allah. Karena kamu tidak mendekati itu. Betul. Gitu. Kira-kira begitu kan? Ya. Anjing juga ya. Filosofi pohon. Filosofi pohon. Kalau kita menginginkan dunia, terus? Itu kan sebuah hawa ya itu mah ya. Hawa udah selesai itu mah. Jadi biarkanlah itu dunia itu Allah tidak dikejar. Ya. Jangan kau kejar, bahkan harus ditebas itu. Di dalam hati itu. Karena hati itu bagikan wadah untuk mengenal Allah. Maka masih ada ketika hawa nafsu segala macam masdudun ya. Dia akan tertutup dari mengenal Allah. Berapa ribu umat manusia seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita ini katakanlah kan mengeluarkan dunia kan? Itu yang dikeluarkan itu dunianya atau cinta pada dunianya? Ya, cintanya terhadap dunia. Betul. Apa? Tidak, sorry. Tolong dong bekerja karena Allah. Itu apa tuh? Ya. Mulai tak. Saking pegelnya memahami. Lanjut. Pembahasan setelahnya ini lebih seru.
panjang tadi ya. Iya, bukan. Jadi kalau seseorang menginginkan dunia, maka secara tidak langsung terhalang, terhijab. Itu ya. Untuk menebas itu zikir yang banyak. Zikir. Ada lagi palu. Itu nanti ada juga tuh di mana Anwar Qudsiyah. Jadi ilustrasi mengenai zikir yang jahar itu seperti apa. Ada juga teng. Makanya kenapa dalam zikir itu harus ditekankan untuk menggunakan suara yang keras. Ya. Agar palu itu hantaman zikir itu melerai segala hawa nafsu. Oke, masih ada yang diskusi lagi nggak? Nggak ada. Oke, lanjut. Secara umum udah. Ini kadal fakru an yakuna kufran. Bab baru yang ke 29. Apa lagi ngobrol? Sama siapa? Kebanyakan. Oke. Yang ke 29. Baik. Kadal fakru an yakuna kufran. Kefakiran itu hampir menjadi kekafiran. Qala radhiyallahu anhu fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam kadal fakru an yakuna kufran. Langsung yu'minul abdu billah. Seorang hamba beriman kepada Allah. Yusallimul umura kullaha ilaih. Memasrahkan semua urusan padanya. Wa yataqid tashil rizki minhu. Jadi dia berkeyakinan mudahnya rizki itu dari Allah. Wa anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dan dia berkeyakinan bahwa apa yang akan terjadi mengenainya tidak akan meleset. Dan sesuatu yang akan meleset tidak akan mengenainya. Ya? 2, 3. Wa yu'min biqaulihi ta'ala may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar. Allah Ta'ala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Sungguhnya Allah akan menyampaikan semua urusannya. Sungguh Allah itu telah menjadikan kadar untuk segala sesuatu. Dia juga beriman dengan ayat ini, hamba tadi. Yaqulu dzalika wa yu'min. Dia mengatakan itu semua dan mengimani itu semua. Wa huwa fi halil afiyati wal ghina, sementara dia dalam keadaan sehat dan kaya. Kemudian summa yabtalillahu azza wa jalla bil bala'i wal faqr. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ujian kepada dirinya dengan ujian dan kefakiran. Fayakhud, mulailah dia berdoa kepada Allah, tadarru, merendahkan dirinya, tapi fala yakshifuhu ma'anhu. Allah Ta'ala belum menyingkapkan dirinya dari balai dan kefakiran. Seru nih. Lalu fahina idin yatahaqqaq qauluhu kadal fakru an yakuna kufran. Nah, dari sinilah dalam keadaan ini bisa menjadi nyata sabda dari Rasulullah SAW, kadal fakru an yakuna kufran. Maka famin lutfillahi ta'ala kashfu. Di sini waman talattafa ini yang lebih cocok kayaknya. Coba lihat dulu naskah yang lain. Ada beda ya, berapa ya 30-nya? 29. Perasaan gak enak amat itu ya. Nah,
Faman arada an yuqimahu 'alal iman talattafa Allah Ta'ala bihi wa kasyafa anhu ma bihi. Faman arada, oke, ini dia. Faman talattafa Allahu bihi wa kasyafa anhu ma bihi fa adrakahu bil afiyati. Iya. Cocok ya. Faman talattafa Allahu bihi, kayak amalan aja pan ada yang nyangkan metengenahan pan. Ngan berhubung amalan mau kondisinya kondisi. Faman talattafallahu bihi, maka barang siapa yang meminta kelembutan kepada Allah, kasyafa anhu ma bihi, maka Allah akan menyingkapkan apa yang menimpanya. Fadrakahu bil afiyah Wal gina. Walgina, maka Allah Ta'ala itu akan menyusulinya atau menambahkannya kepada kesehatan dan kekayaan. Wa yuwaffiquhu lil hamdi wasyukri wasthana, dan Allah Ta'ala akan memberikan taufik untuk memuji, syukur dan sana, sama puji kepada Allah Ta'ala. Fayudi malah hudzalika ila liqa, maka Allah Ta'ala itu akan mendawamkan dirinya sampai hari pertemuan sampai dia meninggal. Wa may yuridillahu fitnatahu yudimu bala'ahu wa faqrahu wa yaqta'u anhu madada imanihi. Maka barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan fitnah atas dirinya, maka Allah Ta'ala akan mendawamkan atau melanggengkan balanya, kefakirannya, dan Allah Ta'ala putuskan darinya madad imani. Katakanlah apa ya? Karunia atau isi lah, katakan isi lah, isi dari keimanannya. Maka yakfur bil i'tiradi wa tuhmati lahu, maka dia akan menjadi kafir lantaran dia komplain, i'tirad, melawan dan menuding, konfrontir. Nah, wasyak, ragu biwa'dih wa yamutu kafiran bihi azza wa jal jahidan bi ayatihi wa muskhitan ala rabbi. Oke, sebentar dulu. Oke. Kalimat ini kan ada dua persoalan nih. Ya. Semuanya bersumber dari Allah. Nah, kadal pakru ayakunakun. Apa dalam ngaji Fathul Muin saya itu begini. Takrir. Apa takrir itu bahasa kitanya? Takrir itu menjelaskan takrir. Menjelaskan masalah. Menjelaskan masalah ya. Takrirul masalah. Takrirul masalah. Bukan kap ya, kop ya. Nah, yang pertama, paman talat topa. Ya. Allah azza wa jalla kasyafa anhu ma bihi fadrakahu bil afiyah. Itu kodiyah yang pertama. Ya, satu. Nah, artinya seseorang itu diberikan sifat lembut, garis miring burhan barangkali ya. Maka Allah akan bukakan segala apa yang menjadi hijab, disingkapkan dari segala apa yang menjadi hijab bagi dirinya. Lalu kemudian diampuni oleh Allah, dicukupkan oleh Allah. Wa yufiquhu lil hamdi wasyukri wassana fayudimu lahu dzalika ila liqa. Masalah yang kedua, wa may yuridillah. Ya. Nah, orang ini dikehendaki fitnatah fayudimu balahu wa faqrahu bla 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 bla, ya. Akhirnya fayamutu kafirun bihi azab jahidan li ayatihi wa muskhitan ala rabbi. Berarti seseorang yang tidak diberikan taufik, yang tidak diberikan talatufnya oleh Allah, berarti oleh Allah juga dong. Iya, betul. Cuman? Iya, apa itu cuman? Nah ini kan tadi berbicara kebaikan keburukan, perbuatan Allah, takdir Allah, semuanya kan.
Allah memberi, ya kan? Baik yang buruk atau yang baik, yang baik atau yang buruk. Nah, hamba ke Allah Ta'ala gimana? Penerimaannya itu kan harus ada ke. Cek kurang mesti sinkron, gitu. Dimana gini, ada seorang guru yang ngetes ujian para muridnya. Cuman ujiannya bukan ujian lisan atau tulisan ya. Ujiannya praktek. Menguji nih misalnya, sejauh mana nih dia memiliki apa ya, takdim ke guru lah katakan. Dia dimarahin, wayo, padahal nggak salah apa. Dimarahin, der. Ikut ngamuk dia, justru ngelawan malah, bantah. Bahkan sampai memukulin gurunya misalkan. Atau nggak beda jauh sama perbuatan Allah Ta'ala dengan hambanya. Nah, memang Allah Ta'ala itu menciptakan perbuatan baik dan buruk. Buruk dan baik. Nah, kebenaran pas buruk nih bagi seorang hamba, dia nggak nerima dengan perbuatan tadi. Karena ada hawa tadi itu. Nah, ini kadang-kadang yang suka sulit dijelaskan ini. Ya Arif itu mah goreng buruk kok. Terus baik kok Allah burungnya. Nah, dengan mengesampingkan martabat hawa nafsu. Nah, jadi sedangkan kan nafsu itu adalah melawan kepada Allah. Betul. Ya, paham. Jadi kan harus ada timbal balik lah. Jadi kadal fakru an yakuna kufron, dalam kondisi apa? Itu kan. Dan tidak berlaku dalam kondisi apa? Berarti kadal fakru an yakuna kufron ketika dia katakanlah lelah dari perbuatan Allah. Lelah atas takdir Allah yang digariskan untuk dirinya. Sehingga dia keluar dari. Nah, tapi kalau enggak, faman talattafallah kasyafa'an huma bihi. Allah akan menyingkapkan apa yang ada dalam dirinya. Yang namanya menyingkapkan kan enggak harus ini ya. Enggak harus dia dikayakan lagi, enggak kan? Iya. Ibaratnya kasyaf aja. Menyingkapkan. Otomatis setidaknya kegalauan yang dia rasakan ketika berubah posisi dari yang atas sekarang di bawah itu lenyap, hilang, sehingga biasa-biasa baik. Kan gitu, namanya juga kasyafa, bukan langsung agnahullah, enggak kan? Kasyafa anhuma bihi fa adrakahu, setelah itu dikasih al-afiyah, kesehatan, waligina, kekayaan. Setelah itu muji ke Allah, syukur sana sampai nanti bertemu dengan Allah Ta'ala. Nah, kalau yang kedua kan, orang yang kedua kan enggak. Wa may yuridillahu fitnatahu yudimu bala'ah. Ketika Allah Ta'ala itu ingin katakanlah memfitnah, menguji seorang hamba. Menguji yang enak mah ya. Ya, menguji seorang hamba. Maka Allah langgengkan, kekalkan ujian dan kefakiran ada pada dirinya. Nah, ini nih barometernya, fayaqta'an humadada imani. Kalau Allah Ta'ala itu putuskan luapan-luapan keimanannya, rasa-rasa keimanannya, udah, akhirnya nanti dia akan kufur. Jahidan, mana tadi itu ya? Fayakfur bil i'tirad wa tuhmatilahu azza wa jalla. Ya. Wasyak fi wa'dih fayamut kafirun jahidan li ayatihi musqitan ala rabbih. Gitu ya. Jadi yang dibicarakan di sini itu bukan ujiannya, tapi katakanlah tadi ya, sikap atau penerimaan si hamba pada saat diuji oleh Allah Ta'ala itu bagaimana, gitu kan? Parameternya itu. Apakah dirinya masih terkuasai oleh hawa nafsu? Nah, maka dia pasti akan melawan. Nah, kalau lawan otomatis kafir. Pada saat si hamba itu diuji, lalu kemudian talatub itu yang mana yang kira-kiranya ini apa ya? Ini meminta kelembutan Allah. Meminta kelembutan Allah. Dia bersandar kepada Allah. Dia kembalikan kepada Allah. Itu kan talatub itu. Dia memohon kelembutan Allah, welas asih. Nah, welas asih. Apa ya? Sayang. Kasih sayang Allah. Talatub kasih sayang di sini. Paman talat apa? Maka sang narima kasih sayang
ya, narima sayang sapa Allah. Faman talattafallaha, talatafallaha. Jadi barang siapa yang meminta lutuf, meminta rahmat, meminta ya. belas asih ke Allah, Iya. kasyafa'an huma bihi, Meminta ini ya, meminta kasih sayang ya. Nah, ini baru nyambung nih. Nah, Meminta kasih sayang. Baru tuh kusipa bisa kasyafa ya. nah, Anhuma kasyafa'an bihi. hu. Jadi pada saat seseorang lagi diberikan ujian fitnah oleh Allah, maka solusinya bagi seorang hamba Allah itu dia bertalatub kepada Allah. Betul. Gitu kan? Adapun talatubnya Allah itu mungkin nanti Allah kasih kesabaran, Nah, atau kondisi yang berubah, naik kondisinya lagi. berubah. Nah, di situ Itu kan gimana Allah? gimana Allah. Tapi ketika Allah menghendaki seseorang memfitnah, menguji, fayudima bala'ahu wa faqrahu wa yaqta'u anhu madada imanihi fayakfur bil i'tirad. Yang menyebabkan dia kufur itu karena i'tiradnya Nah, itu. I'tirad di sini ngabalir jare wong Jawa ini mah. Apa ya? Ngelawan ya. Lawan. Oke. Lawan. Lanjut. Oke. Maka wa ilaihi asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih inna asyaddan nasi adaban al-anbiya'u yaumal qiyamati rajulun jama'allahu lahu bainad dunya wal akhirah. Sungguhnya paling berat-beratnya azab bagi manusia pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang Allah Ta'ala kumpulkan padanya baina fakrid dunya wal akhirah. Fakir lagi itu tadi punya. Ayat fakir tuh, bro. Ayat tuh. Fakrid dunya wal akhirah. Rajulun jama'allahu lahu Baina fakrid dunya wal akhirah. Lagi di mah ayat. fakir dunia Wal akhirah. Maka sungguhnya paling berat-beratnya ujian manusia di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang Allah Ta'ala kumpulkan untuknya antara kefakiran dunia jeung akhirat dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalika wa huwa al-faqrul munsi alladzi ista'adha minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu adalah kefakiran yang dapat melalaikan, melupakan manusia dari Allah. Melupakan manusia kepada Allah. Itu dua orang ya. Berarti yang pertama adalah orang yang katakanlah sabar tadi tanya. Orang yang beriman, memasrahkan kepada Allah, terus kembali ke Allah sampai Allah Ta'ala itu menyingkapkan dirinya tentang kondisinya. Terus yang kedua adalah seseorang yang Allah uji tapi dia nggak lulus, yang pada akhirnya dia kafir kan. Nah, yang ketiga. Nah, terus yang ketiga sekarang ar-rajulus tsalits huwallazi aradallahu istifa'ahu wa istiba'ahu wa ja'alahu min khawasihi wa ahbabihi wa akhillaihi wa warithi anbiya'ihi wa sayyidi awliyaihi wa min udama'i ibadihi wa ulamaihim wa hukamaihim dan seterusnya sepanjang amat ya. Ya pokoknya intinya yang golongan ketiga ini atau orang yang ketiga ini adalah orang yang Allah pilih dan Allah jadikan dia sebagai kekasih Allah, pewaris Nabi, gitu kan, pewaris Sayyid Auliyaih, dia menjadi Sayyid Auliyaih, dia jadi udama ibadihi, hamba-hamba paling agung, ulamaihim, hukamaihim, syufa'aihim, syekhihim, wa madhuihim, wa mu'allimihim, wa hadihim ila maulahum. Nah, kalau orang yang seperti ini, ya, orang yang ketiga ini orang yang Allah Ta'ala pilih, fa'arsala ilaihi jibalas sabri wa biharur ridha wal muwafaqati wal ghina fi qada'ihi wa fi'lih. Kalau seseorang yang sudah menjadi
pilihan Allah Ta'ala, dia dalam keadaan apapun, dia sudah diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk sabar. Jadi Bagaikan kesabarannya itu gunung. bagaikan gunung, bagaikan lautan, keriduannya bagaikan kelautan, dan dia selalu muwafaqah terhadap perbuatan Allah Ta'ala. Nah, setelah itu baru dia dikasih bonus oleh Allah Ta'ala. Tsumma yudrikuhu bijazilil ata. Dan barulah dia diberi oleh Allah Ta'ala pemberian yang besar. Berdoa kepada Allah tengah malam, ujung siang, apalagi di keramaian, jalwah keramaian. Dan wa idza khala fi dhahiri marratan wa fil batini ukhra. Atau terkadang juga di tempat yang sepi, ya kan? Khala fi dhahir, khala fil batin. Atau di batinnya juga bi anwa'il lutfi wa fununil hadya, warna-warninya kebahagiaan, hadya ya, hazya, al hazya ay as-surur wal ilm wal irtifa. Fayattasilu lahu dzalika ila, ya intinya golongan pertama itu ada hal yang mengkhawatirkan, karena ketika dia difakirkan oleh Allah Ta'ala, nah nanti di sinilah dia maju mundur. Kalau dia mundur, artinya udah nyerah, nggak punya kesabaran lagi, dia dimasukkan pada golongan kedua, gitu kan. Tapi kalau dia memang memiliki kesabaran yang luar biasa, bisa jadi dia jadi golongan yang ketiga. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala yang memiliki kesabaran yang diibaratkan seperti itu. Gitu kan? Nah setelah itu pasti ada bonus. Ada bonus dari Allah Ta'ala. Ya kan? Bijazilil ata, pemberian yang besar. Ini nggak dibatasi loh. Ukhrawi atau duniawi. Udah lepas aja tuh. Udah lepas. Kan yang kembali ke yang bab ke-26 tadi teh ya, bonusnya itu banyak pengikut, ya kan? Iya. Sekarang coba biar agar ada sedikit pencerahan. Coba footnote yang dicoret Qala al-Munawi. Qala al-Munawi, kadal faqru ay al-faqru mal ittirar ila ma la budda minhu. Kama dzakarahu al-Ghazali an yakuna kufran. Berkata Imam Munawi, Abdur Rauf al-Munawi ngaran kita. Abdur Rauf. Ini di syarah, ini sih syarah Jami' Shaghirin Faidul Qadir. Iya. Kadal faqru, hampir kefakiran itu ay al-faqru mal ittirar, kefakiran yang bersamaan dengan ittirar. Yang mana itu? Satu kan? Di mana ya? 230. Footnote-nya. Ad-dunya haramun ala ahlil akhirah. Iya. Oke. Yang bawahnya. Ya, siap. Ad-dunya qila sumiyatid dunya dunyan lidunuwi hawadanaatiha. Dunia dikatakan dunia itu dinamakan sebagai dunia karena lidunuwiha, karena dekatnya dunia. Wadanaatiha, dan rendahnya, hinanya dunia. Itu haramun ala ahlil akhirah, itu haram bagi ahli akhirat. Ay mamnu'atun, tercegah anhum, dari mereka ahli akhirat. Wal akhiratu, dan akhirat haramun ala ahli dunia, itu haram bagi Ahli dunia. ahli dunia. Kan di situ ada bro, buka be bro. Ini penting nih untuk buat ini nih buat renungan. Mutaqanni, karena seseorang yang berqanaah fi ma'asyid dunia, dalam kehidupan dunia. Yumkinuhu tawassu'u fi amalil akhirah. Mungkin baginya untuk tawassu', meluaskan diri fi amalil akhirah, fi akhirah, dalam amal akhirat. Walaupun mutawassi, dan orang-orang yang luas fi mata'id dunia, dalam kesenangan dunia, la yumkin tawassu fi amal akhirah, enggak mungkin dia meluaskan diri dalam amal akhirat. Lima bainahuma minat tadad, karena diantara keduanya yang berlawanan. Fahuma darrotani, maka dunia dan akhirat itu darrotani, dua madu. Nu ngora jeung nu kolot. Qala Syafi'i, man idda'a
Barang siapa yang mengaku-ngaku annahu jama'a baina hubbid dunya wa hubbi khaliqiha fi qalbihi faqad kadzib. Barang siapa yang mengaku-ngaku bahwa dirinya telah mengumpulkan antara cinta dunia dan cinta kekasihnya dalam hatinya, sungguh dia telah bohong. Wa bi khaliqihi. Wa hubbi khaliqihi. Qala Ar-Raghib Al-Asfahan, kama anna minal muhal, sebagaimana termasuk dari perkara yang muhal. An yadhfara saliku tariqil masyriq, seseorang yang melewati jalan timur. Yazfar lewat. Oh, yadhfara mendapatkan. An yadhfara mendapatkan saliku tariqil masyriq, orang yang melewati jalan timur. Bima la yujadu illa fil maghrib, dengan sesuatu yang tidak akan didapat kecuali di arah barat. Wa aksuhu, dan kebalikannya. Fakadha minal muhal, begitu juga termasuk perkara yang muhal, an yadhfar saliku tariqi ma'arifid dunya, seseorang yang salik tak berjalan menempuhlah ma'arif, pengetahuan dunia dengan pengetahuan akhirat. La yakadu al-jam'u baina ma'rifati tariqid dunya ala tahqiq wa tasdiq illa man rasyahahu Allahu li ta'dzibin nasi bi amri ma'asyihim wa ma'adihim jami'an. La yakadu, tidak, hampir tidak. Berkumpul. Al-jam berkumpul antara mengetahui jalan akhirat secara hakiki dan secara tasdik membenarkan, illa kecuali man rasyahahullah, seseorang yang Allah calonkan li ta'dzibin nas, untuk untuk mengazab menyiksa manusia dalam urusan kehidupan mereka dan akhirat mereka semuanya, kal anbiya wa ba'dil hukama, sebagaimana para nabi dan sebagian para ahli bijak. Wa dunya wal akhirah haramun ala ahlillah, dunia dan akhirat itu haram bagi ahlullah, kasih Allah. Lianna jannati ammatil mu'minin jannatul makasib, karena surga-surganya orang awamnya, orang-orang mukmin itu adalah surga-surga kasab atau pengupayaan. Wa jannatukum malil arifin jannatul mawahib, sementara surganya, sempurnanya para ahli ma'rifat itu adalah surga-surga karunia. Fa ahlul mauhibah, maka orang yang mendapatkan karunia dari Allah, ittaqau Allah haqqa tuqatih, mereka takut kepada Allah sebenar-benarnya takut. Takau ya. La khaufan min narih, bukan karena takut dari nerakanya, wala tama'an fi jannatih. Jannatih. Fasarat jannatuhum, maka surga mereka adalah an-nadhar ila wajhil aqdas, melihat kepada wajah Allah yang paling suci. Wa naruhum, dan neraka mereka adalah al-hijab an jamalihil anfas, adalah hijab dari keindahan Allah yang paling aheng. Fahijabuhum an ru'yatihi, maka terhijabnya mereka dari melihat Allah, wal adzabul alim, Allahu akbar, adab yang pedih, wa adzabul hijab, dan wa adamul hijab, dan tidak adanya hijab, huwa jannatun na'im, itu merupakan surganya kenikmatan. Wa min tsammata, oleh karenanya, qala al-Bustami, qala Abu Yazid al-Bustami, inna fil jannati rijalan, sungguhnya dalam surga itu ada banyak golongan, law hajaballahu anhum tarfata ain, seandainya kalau Allah Ta'ala menghijab mereka sekedip mata, lastaghatsu minal jannah, maka mereka minta tolong dari surga. Jangan masukkan saya ke surga gitu. Kama yastaghitsu ahlun nar, sebagaimana penduduk neraka itu minta tolong minan nari, itu minta pertolongan dari neraka. Faqad istabana, maka telah jelas bidzalika, dengan hal ini, anna dunya wal akhirah, bahwasanya dunia dan akhirat itu haramun alaihim ma'an, haram bagi mereka dua-duanya. Qal Nasr Abadi, idza badalaka syai'un in bawadil haq, ketika jelas bagimu sesuatu
dari bawadil haq, tanda-tanda Allah. Fala taltafit ma'aha ila jannah, maka jangan sekali-kali engkau menoleh kepada bawadil haq, ke surga. Wala ila narin, dan juga pada neraka. Faidha roja'ta an tilkal hal fa'azim ma'azzamallah. Ketika engkau sudah kembali dari keadaan tersebut, maka agungkanlah apa yang Allah agungkan. Faidul Qadir. Ya kan? Terkait hadis inna asyaddan nasi adzaban yaumil qiyamah rajulun jama'allahu lahu baina faqrid dunya wal akhirah. Cuman lam ajidhu marfu'an. Oke, coba di sini aja tuh ya. Tadi tahrij di dia mah. Bismillah. Rajulun jama'allahu lahu faqrun Nah, baina dunya wal akhirah. Kefakiran sini gimana, Mas? jadi arti dari fakir, kefakiran dunia dan kefakiran akhirat itu adalah kefakiran yang dapat melalaikan, melupakan dirinya dari Allah, yang membuatnya lalai. Jadi, Fakir ongko terdaik ingat ke Allah. Fakir ongko terdaik sholat, terdaik zikir. Fakir ongko terdaik ibadah. Yang dimaksud orang-orang arif mah bukan lagi surga. Tapi bagi mereka adalah kedekatan dengan Allah. Sudah lagi tidak dilirik itu. Enggak. Main di hadis yang lain kan, ad-dunya haramun ala ahlil akhirah. Wal akhirah haramun ala ahli dunya. Wal dunya wal akhirah haramun ala ahlillah. Keren ahlillahnya. Keren. Nah, terus diartikan kan, ditafsiri. Ad-dunya haramun ala ahlil akhirah. Jelas. Wal akhirah haramun ala ahli dunya. Kan kalau Syafi'i manidda annahu jama'a, barang siapa yang mengaku-ngaku bahwa dirinya dalam hatinya dia dapat mengumpulkan antara cinta dunia dan cinta pencipta dunia, maka dia bohong. Ya kan? Maja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfih, ya. Tadi tanya. Manidda annahu jama'a baina hubbid dunya, cinta kepada dunia dan cinta kepada pemiliknya. Fi qalbi faqad kadzib. Ya. Jadi kecintaan itu bukan berarti pada kebendaan, tapi cinta ini betul-betul yang melekat di dalam hati. Betul. Ini lebih sulit daripada ada. Bogoh badina hati, ai buktina we. Ijan ieu mah. Aku cinta padamu. Bogoh mah henteu. Nah. Kan jen gering ya. Kering. Bogoh be nya. Di bogohan mah biasa-biasa bae. Nu gering saya. Ya, oke. Ya langsung di ini ya, oke ya. Kan yang wa dunya wal akhirah haramun ala ahlillah. Ya, dunia dan akhirat itu haram bagi kekasih Allah. Ya karena surganya mayoritas mukmin itu adalah surga yang dicapai karena upaya mereka. Sholat ya yang surga kan. Dibayar oleh Allah Ta'ala surga. Ya. Tapi kalau kummalul arifin, ahli ma'rifat yang sempurna, surga mereka bukan surga fisik, bukan surga yang merupakan hasil jeripayah mereka, tapi jannatul mawah. Karunia, kondisi spiritual lah katakanlah itu ya. Nah makanya yang mereka fa'ahlul mauhibah ittaqau Allah haqqa, ketakwaan mereka ya pada puncak, bukan karena takut neraka, bukan pengen surga. Dan surganya mereka adalah an-nadhar ila wajhihil aqdas, melihat kepada Allah. Neraka mereka itu adalah
dihalangi dari keindahan Allah. Hijab mereka dari melihat Allah Ta'ala itu adalah adab yang pedih. Dan sebaliknya, tidak ada hijabnya mereka dari Allah Ta'ala itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Makanya, mengutip dari Imam Abu Yazid Al-Bustami, kata beliau, inna fil jannati rijalan law hajaballahu anhum tarfata ain lastaghatsu minal jannati kama yastaghitsu ahlun nari minan nar. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.